Polisi menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul terkait dugaan korupsi kasus pengadaan komputer teknologi informasi dan komunikasi tahun 2022 senilai 21 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah. Usai penggeledahan, penyidik Polda DIY membawa satu box dokumen, printer, laptop, serta satu handphone milik pegawai kantor Dinas Pendidikan Gunung Kidul. Penggeledahan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang mengindikasikan dugaan praktek korupsi yang merugikan negara. Sejauh ini, petugas belum menetapkan tersangka. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pemeriksaan Nadiem berlangsung selama 12 jam. Dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung Senin pagi. Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Penyidik mendalami kapasitas Nadiem sebagai menteri pada masa itu. Usai dicecar penyidik selama 12 jam, Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut ada kemungkinan Nadiem akan kembali diperiksa untuk mendalami pertanyaan yang belum tuntas dijawab. Kita sudah sama-sama melihat yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada hari ini, dan yang bersangkutan hadir tepat pukul 9 dan selesai diperiksa pada pukul 21 WIB dengan 31 pertanyaan pokok yang barangkali dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan penegasan. Kemudian terkait dengan substansinya, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Oleh karenanya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah staf Nadiem. Namun, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula, terdakwa Tom Lembong menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Kemudian ahli sebelumnya yang dipanggil? Dalam sidang, Tom Lembong menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya
Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bersama sejumlah ASN, pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi dilantik. Seluruh ASN baik PPPK dan pejabat fungsional yang baru dilantik siap menyukseskan pembangunan daerah. Saya bersumpah. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang resmi melantik aparatur sipil negara yang terdiri dari 26 pejabat fungsional dan 1.197 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap 1 formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara di Kalapangan Agatis. Gubernur melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat fungsional, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, perpindahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta PPPK terdiri dari tenaga teknis, guru, dan kesehatan tahap 1 formasi tahun 2024. Gubernur mengapresiasi dan meminta seluruh ASN mengaplikasikan nilai berakhlak yang saat ini menjadi patron ASN dalam melayani masyarakat. Ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi saudara-saudara sekalian untuk terus meningkatkan karya dan kinerja sebagai aparatur sipil negara serta menjadi pemacu semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana hakikat jabatan fungsional, yakni sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Saya berharap kepada saudara-saudara sekalian untuk dapat secara profesional mendukung serta mensukseskan terlaksananya pembangunan di Kalimantan Utara ini sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang saudara-saudari miliki. Gubernur juga mengajak seluruh ASN, baik pejabat fungsional dan PPPK yang baru dilantik untuk tidak pernah berhenti belajar, berbenah diri, dan terus mengasah kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.